Salam Pancasila. Sahabat Pancasila, menyimak pidato Anies dalam kegiatan apel siaga Partai Nasdem di GBK pada tanggal 16 Juli 2023. Anies kembali seperti biasa, dia menyampaikan tentang rekam jejak, tentang gagasan dan lain-lain. Saya kemudian menjadi miris dan sebenarnya banyak hal yang ingin saya elaborasi tentang rekam jejak dan lain-lain. Saya kemudian berpikir bahwa mungkin kita perlu simak beberapa visualisasi berikut terkait dengan rekam jejak. Jadi kalau sampai hari ini Anies mengatakan bahwa dia terus disindir, dia terus dihujat oleh netizen, bahkan oleh para buzzer menurut Anies, bahwa dia hanya mampu merangkai kata dan seterusnya. Seolah-olah bahwa orang menafikan kerja-kerja besar yang dia lakukan, maka pertanyaannya adalah bagaimana ketika Anies menolak reklamasi. Dalam pidatonya Anies secara jelas, pidato debat calon gubernur kemarin 2017 itu Anies secara jelas menyampaikan dia menolak reklamasi sebagaimana visualisasi berikut nanti. Kalau biasa tidak menepati janji, ya besok menepati janji. Iya Pak, tidak ada buktinya kan? Bapak bisa lihat buktinya banyak. Waktu kampanye ingin menghentikan reklamasi, tapi sekarang memberikan izin untuk pulau reklamasi. Kami tidak pernah mengatakan membongkar reklamasi, istilahnya tidak pernah menolak reklamasi. Ini saya langsung buka. Judul kampanye kita adalah Tolak Reklamasi. Menolak pembangunan pulau reklamasi untuk kepentingan komersial. Pilih gitu. Ya bandingin aja rekam jejaknya nih. Ini ngerjain apa, ini ngerjain apa. Untuk DP rumah DP 0 rupiah sendiri itu kan sempat ini Pak mendapatkan kritik karena menurut masyarakat itu biayanya tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan Bapak ketika kampanye. Itu gimana Pak? Dulu janjinya apa ya? Tidak ada buktinya kan? Bapak bisa lihat buktinya banyak. Udah ada buktinya. Kalau sekali gonta-ganti, ya besok juga gonta-ganti Pak. Anies betul-betul membuktikan bahwa yang lidah tidak bertulang. Anies begitu mampu, begitu lihai untuk memutarbalikkan fakta. Kemudian Anies di hadapan Dahlan Iskan, dia kemudian memaparkan bahwa JIS kebanggaannya. Nanti di puncaknya itu, jadi kayak apa? Di ovalnya itu ada jogging track Pak. Itu jogging track tertinggi di Indonesia mungkin. Jadi jogging track di atas atap stadion. Wow. Lebarnya kira-kira ini saya nggak pernah tahu. Saya banyak membaca tapi nggak belum. 5 meter. Lebarnya 5 meter. 5 meter. Mengelilingi stadion. Dan itu nanti jogging sambil lihat keindahan tepi pantai Jakarta, keindahan Jakarta dari atas stadion. Jadi itu mungkin akan jadi jogging track tertinggi yang ada di Indonesia. Jadi banyak konsep-konsep Anies yang dia banggakan bahwa pemimpin yang baik silakan beradu gagasan adalah konsep yang muncul dari fantasi dia yang dia buat. Sementara dalam bentuk aksi itu tidak berbobot. Anies ketika diwawancara oleh Kiki Endi, dia mengatakan bahwa dia merawat hal-hal yang baik di masa kepemimpinan sebelumnya dia rawat. Ketika diangkat soal Kalijodo, Anies mengatakan bahwa jangan melihat narasi, jangan melihat kata orang, lihat fakta di lapangan. Bahwa Kalijodo tetap dirawat, faktanya di lapangan Kalijodo dibiarkan merangas. Bahkan mengubah konsep taman. Kalau contohnya Kalijodo, karena ini yang muncul ke permukaan. Kalijodo katanya hancur nih. Tidak ada yang hancur. Nah, itu tinggal dicek aja di lapangan Bang. Kalau itu nggak usah cek ke saya. Videonya banyak sekali yang beredar. Dicek aja kenyataannya. Kenyataannya Bang, semua taman itu dirawat. Semua dirawat. Kata Anies, disuruh ngecek sendiri ke lapangan. Ya sudah, dan ini hasilnya. Ini enggak bahaya ini. Retak semua. Ini retak nih.
Ini potensi roboh, potensi roboh ya, belum sampai ini ya. Ini masuk Jakarta Utara ya. Kalijodo dibiarkan kering dan tak terurus. Padahal ketika kepemimpinan Ahok, Kalijodo menjadi salah satu taman yang kelasnya adalah kelas internasional. Namun pada masa kepemimpinan Anies itu dibiarkan. Begitu banyak hal yang Anies ucapkan, Anies gagaskan. Itu kemudian dalam fakta di lapangan tidak terjadi. Namun ketika diwawancarai, dia tetap kekeh untuk mengatakan bahwa lihat fakta di lapangan. Bahkan ketika penebangan pohon di Monas, dalam masa kepemimpinannya, Anies bahkan tidak memberikan klarifikasi apapun tentang isu liar bahwa penebangan pohon di Monas adalah dalam rangka pegelaran Formula E yang kemudian dipindahkan ke Ancol. Namun ketika selesai memimpin, Anies mendapat begitu banyak ilham untuk mengklarifikasi bahwa penebangan pohon itu adalah bagian lain dari upaya peremajaan. Kenapa ketika masih menjabat sebagai gubernur itu tidak diucapkan? Hal lain yang juga menarik adalah ketika masih menjabat sebagai gubernur dengan dukungan utama Partai Gerindra, Anies secara berani menyampaikan bahwa saya bukanlah seorang pengkhianat. Kalau Pak Prabowo masih jadi calon presiden, Anies Baswedan tidak akan maju. Tapi kalau Pak Prabowo tidak nyapres, mungkin saja lain. Dan saya tahu persis bahwa Pak Prabowo memang akan menjadi calon presiden. Jadi saya sampaikan pada semua bahwa calon adalah Pak Prabowo. Karena itu, jangan memikirkan tentang nama-nama lain. Dan jangan harap saya menyatakan bersedia, apalagi menjadi poros ketiga. Tidak mungkin. Selama masih ada Pak Prabowo ketika itu. Dan itu komitmen saya dengan Pak Prabowo. Namun ketika masa jabatan itu berakhir, dia kemudian menerima pinangan Nasdem. Ketika diwawancarai, Anies mengatakan bahwa konsen saya ketika itu adalah menjadi gubernur sampai akhir masa jabatan. Dan setelah selesai masa jabatan, begitu dipinang oleh Nasdem untuk kebutuhan Indonesia, dia menerima. Anies begitu gampang melihat atau menyampaikan kalimat, menyampaikan kata, menyampaikan janji. Namun dia gampang melupakan janji sambil menyiapkan pernyataan-pernyataan baru yang berusaha menutupi semua dosa dan janji yang pernah dia sampaikan. Lalu apakah pemimpin seperti ini yang mau kita jadikan rujukan Indonesia di masa depan? Bagaimana kita bisa memegang kata-kata atau kalimat Anies? Gagasan yang Anies sampaikan adalah gagasan yang cair, gagasan yang mudah mengalir dan tidak mudah dipegang, gagasan yang gampang menguap. Dan Anies sudah membuktikan bahwa dia adalah salah satu tokoh bangsa yang memang tidak bisa dipegang kata-katanya. Salam Pancasila.